prajurit US Army sendiri, mereka menerjunkan kurang lebihnya ada 120 personil, kemudian dibantu oleh unsur-unsur pendukung lain, hingga total keseluruhan prajurit yang dikerahkan oleh US Army atau Angkatan Darat Amerika Serikat ini berjumlah kurang lebihnya 150 orang. Seperti itu, Firda. Untuk latihannya sendiri, apa saja latihan yang ada di latihan bersama pada tahun kali ini, Zain? Baik. Untuk latihannya sendiri, untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana kalau untuk tahun ini ada beberapa tambahan seperti pelatihan-pelatihan di lapangan khususnya. Kemudian kalau untuk dari sistematika ataupun rundown dari latihan bersama ini dimulai pada hari ini, yaitu pada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi yang berlangsung di markas Rider 600 Modang, Balikpapan Timur. Kemudian berlanjut pada besok, yaitu agendanya sendiri adalah beach landing. Itu kurang lebihnya nanti akan berlangsung mulai dari pukul 4 dini hari. Kemudian selanjutnya berlanjut pada tanggal 12 Agustus berupa pelatihan penembakan mortir 60, berlanjut di tanggal 13 Agustus itu berupa Sport Day and Culture Day, dan kemudian ditutup pada keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus di Kodam 6 Mula Warman sebagaimana yang pada hari ini dilakukan pembukaannya. Berarti berapa hari total dari latihan bersama ini, Zain? Baik, berarti untuk pelatihan sendiri kurang lebih ini 10 hari terhitung dari hari ini sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021, di mana nantinya untuk setelah dilakukan upacara penutupan di tanggal 14 Agustus, para prajurit US Army ini akan langsung kembali ke negaranya. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltim Muhammad Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan reka adegan diperagakan oleh Muhammad Ripani alias Pani, 37 tahun, saat melakukan penikaman hingga korbannya Padrian Syah, 26 tahun, meninggal dunia Rabu 4 Agustus 2021. Rekonstruksi tersebut dilakukan oleh pelaku di halaman Mapolsekta Banjarmasin Barat. Terlihat sangat jelas bagaimana cara pelaku melakukan penikaman, yakni dengan menggunakan satu pisau menembus bagian bawah dada sebelah kiri korbannya. Sebelumnya, aksi pembunuhan tersebut terjadi di kawasan Jalan Insinyur PM Nur, Banjarmasin Barat pada Kamis 15 Juli sore, di mana seorang pria mengalami insiden penusukan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun meregang nyawa dalam upaya penanganan medis. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Banjarmasin Pos. Ada Rahmadi yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Rahmadi. Oke, selamat sore, Firda. Rahmadi, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan rekonstruksi aksi pembunuhan tersebut? Oke, dapat saya sampaikan. Baru saja siang tadi dilaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Suasananya cukup ramai karena mengundang perhatian warga sekitar, pengguna jalan, dan juga rekan pekerjaan korban dan pelaku. Namun mereka tidak diperbolehkan masuk untuk kesuksesan dan kelancaran acara rekonstruksi tersebut. Gitu, Bunda. Rahmadi, dalam rekonstruksi ini seperti apa pelaku ini melukai korbannya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, pada rekonstruksi tadi ada 23 adegan yang diperagakan oleh pelaku, mulai dari pelaku menemui korban, kemudian pelaku melihat korban ini cekcok, mengira korban ini cekcok dengan teman-temannya. Nah, sebelumnya juga pelaku ini sempat membeli pisau di pasar sekitar yang disimpannya di sisi celananya. Nah, namun saat bertemu dengan korban, pelaku ini sempat dipukul oleh korban menggunakan kayu balok. Nah,
Namun pukulan itu sempat ditepis oleh si pelaku. Nah, selanjutnya baru pelaku mengeluarkan pisau yang baru saja dia beli tadi ke bagian dada sebelah kiri korban. Begitu. Ramadi, apa sebenarnya motif dari pelaku sendiri melakukan penusukan terhadap korbannya? Baik, informasi yang dihimpun, informasi simpang siur masih ada yang menyebutkan karena asmara, dan juga ada yang menyebutkan dendam lama. Namun kata pihak kepolisian hal itu masih didalami. Begitu terus. Untuk pasal yang dijatuhkan kepada pelaku sendiri, bagaimana informasi lengkapnya, Rahmadi? Pelaku dijatuhi pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan junto 315 penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, dan ancamannya 12 tahun penjara. Saudara, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsekta Banjarmasin Barat, Ibda Hendra Agustian Ginting. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Ya, kita melaksanakan acara rekonstruksi pembunuhan atau 338 2013 di TKP di PT DML. Tadi ada 23 adegan. Maksud dan tujuannya untuk menggambarkan gimana dari awal sampai akhir kejadian itu. Ada yang ditanyakan? Ya, itu kan yang bonceng sepeda motornya berpotensi dikenakan hukuman juga, Pak? Itu dia tadi. Kemarin itu di awal, di luaran itu ada suara miring lah. Kalau yang membawa itu ikut terlibat. Jadi setelah hasil pemeriksaan saksi-saksi semua, makanya kita reka semua, keterlibatannya sampai saat ini belum ada. Nah, Jadi pelaku tunggal, Pak? sementara pelaku tunggal. Dia adegan berapa dan yang Adegan ke-20. Adegan ke-20 untuk penusukan. motifnya apa nih? Kalau untuk motif itu di awal sih ada cekcok lah atau selisih paham aja. Jadi kalau yang berkembang di luaran kan kemarin awalnya ada motif asmara segala macam. Nah itu masih kita dalami lagi. Nanti lah di persidangan baru kita bisa buka. Sementara itu aja. Tapi kayaknya korban yang di luar diserang itu. Ya, kalau dari reka adegan tadi itu. Tapi Berencana berarti ya? Kalau kita katakan berencana itu kita masih dalami ya. Karena memang di awal dia ada sempat untuk pergi ke pasar tadi membeli pisau. Nah itu nanti. dan itu diketahui oleh yang membonceng kan, Net? Punya ke pasar tadi. Tidak, kan tadi ada di adegan apa tadi yang dia berangkat sendirian ke pasar bawa pisau, beli pisau. Berarti yang bawa kada tahunya bawa pisau lah. Udah tahu. Jerat pasal berapa? Oh, 338 dijuntukan 351 ayat 3. Ancaman? Ancaman 12 tahun. Kita beralih ke Denpasar, Saudara. Aksi pemukulan kembali terjadi di Circle K, Jalan Gatot Subroto Timur, Kesiman Petilan, Kota Denpasar pada Rabu 4 Agustus 2021 hari ini. Jumlah barang di minimarket raib dibawa pelaku kejahatan. Di lokasi terlihat pintu kaca minimarket pecah akibat aksi yang dilakukan oleh para pelaku. Minimarket yang sebelumnya pernah dibobol beberapa bulan lalu kembali menjadi sasaran penjahat. Adapun barang yang hilang yakni berbagai merek rokok, namun belum bisa dipastikan berapa jumlah barang yang hilang dan total kerugian yang dialami. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Bali, ada Firizky Irwan. Halo, selamat sore, Irwan. Selamat sore, Mbak. Irwan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian pencurian pembobolan minimarket di sana? Baik, untuk kronologi kejadian tadi pagi itu terjadi pas di salah satu minimarket yang beberapa bulan lalu sempat terjadi. Dalam peristiwa kronologi ini, saksi itu salah satu karyawan toko datang untuk bekerja sekitar pukul 5:49 WITA dan mendapati pintu kaca toko itu sudah hancur. Nah, setelah kejadian itu pihak dari saksi di kejadian yaitu karyawan toko melaporkan ke pihak kepimpinannya dan mencari
informasi terkait kronologi terkait kejadian tersebut. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian itu memang terlihat ada pecahan kaca di toko, dan menurut Kasubag Humas Polresta Denpasar itu Iketut Sukadi menyebut bahwa pelaku itu beraksi hampir kurang lebih 5 menit saja. Begitu. Oke, Irwan, bisa dijelaskan apa saja barang yang dicuri oleh pelaku ini? Detailnya seperti apa informasinya? Menurut pihak kepolisian dan pantauan Tribun Bali di lokasi sendiri itu yang diambil ada berbagai merek rokok, itu sebanyak 62 bungkus. Demikian. Oke, selain itu tidak ada lagi barang yang dicuri oleh pelaku? Masih diselidiki untuk barang-barang yang lain seperti itu. Polisi sudah melakukan olah TKP di sana. Bagaimana hasil temuan dari polisi ini di lokasi kejadian? Baik, untuk hasil olah TKP, pihak kepolisian dari Polsek Denpasar Timur dan Polresta Denpasar didapati ada ciri-ciri pelaku yang berjenis kelamin laki-laki, berpostur kurang lebih setinggi 170 cm. Saat beraksi, pelaku ini memakai topi, masker, celana panjang berwarna hitam, dan terlihat dia memakai kaos, jam tangan, dan membawa kresek yang kemungkinan diduga untuk membawa berbagai merek rokok tersebut ke dalam kresek. Irwan, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah melakukan olah TKP di lokasi kejadian? Baik, untuk langkah berikutnya, ini polisi masih menyelidiki lebih lanjut terkait kasus pencurian yang terjadi di minimarket ini, karena sebelumnya juga diketahui bahwa emang lokasi ini sempat terjadi aksi pembobolan. Itu terjadi pada hari Kamis 8 Juli 2021 dini hari. Dan saat ini, waktu pas kejadian sebelumnya, memang dari pihak Satreskrim Polresta Denpasar itu menemukan 2 pelaku yang ditangkap kurang dari 24 jam. Masing-masing itu ada Dimas Wahyu Ramadan 20 tahun dan Putu Sudiarte alias Leong 30 tahun. Dan untuk kasus yang terbaru saat ini, kami masih mencari tahu perkembangan dari hasil pencurian yang terjadi di minimarket yang sampai saat ini sejauh sudah 2 kali kejadian. Ya, oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Bali, Firizky Irwan atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi mengungkap jaringan prostitusi online di sebuah hotel di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam pengungkapan itu, terjaring 1 orang perempuan dan seorang pria yang sedang berada di dalam kamar dalam keadaan tanpa busana. Setelah berhasil ditangkap dan diinterogasi lebih dalam, perempuan tersebut mengaku ditawarkan oleh 2 orang perempuan yang sering disebut sebagai muncikari. 2 orang tersebut berinisial AL dan SRA, warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Keduanya saat ini sudah berada di balik jeruji besi dan disangkakan dengan pasal 296 KUHP, hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan terkini, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Cirebon ada Eki Yulianto yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore, Firda. Eki, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan kedua muncikari di sana? Ya, baik, Firda. Pengungkapan jaringan prostitusi online di Kabupaten Majalengka ini berawal dari adanya laporan dari warga ya, bahwa pada Selasa tanggal 27 Juli lalu ada transaksi prostitusi online yang menawarkan seorang perempuan di salah satu hotel. Ya, informasi tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh petugas. Petugas langsung menuju salah satu hotel tersebut yang berada di kawasan Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Ya, kemudian petugas menggerebek kamar hotel yang sudah diketahui nomor hotel tersebut dengan nomor 120 yang dijadikan tempat untuk melayani para pria hidung belang. Ya, saat digerebek, di dalam kamar ditemukan seorang pria dan wanita
dalam keadaan tak berbusana ya, setelah melakukan hubungan badan. Namun ternyata para mucikari yang menawarkan perempuan itu ternyata sudah tidak ada di tempat, sehingga kemudian petugas melakukan pengejaran dan berhasil diamankan di sekitar lampu merah Tonjong di Kecamatan Cigasong. Dari para mucikari lah diketahui bahwa hasil penawaran perempuan dengan laki hidung belang tersebut menghasilkan uang sebesar 4 juta rupiah, yang mana 30% dari penghasilan tersebut ternyata untuk perempuan yang melayani pria hidung belang tersebut. Demikian. Oke, sebenarnya apa pekerjaan dari kedua mucikari tersebut? Ya, menurut pengakuan dari pelaku kepada polisi bahwa keduanya sebenarnya berprofesi sebagai DJ ya di Kota Cirebon. Sejak tahun 2019 lalu mereka beralih profesi atau nyambi sebagai mucikari karena tuntutan ekonomi. Mereka juga kerap kali beroperasi tidak hanya di Majalengka namun di wilayah Ciayu Majalikuning ya, termasuk di Cirebon, di Kuningan dan Indramayu. Ya, termasuk juga di Majalengka. Namun saat menawarkan perempuan yang ia manfaatkan untuk meraup penghasilan, ternyata berhasil dibekuknya di Majalengka. Saat ini mereka telah berada di tahanan dan tengah bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Eki, untuk korbannya sendiri, perempuan yang menjadi yang ditawari oleh dua mucikari ini, seperti apa informasi lengkapnya? Ya, menurut keterangan dari kepolisian atas pengakuan dari pelaku ya, sebenarnya kenapa pelaku tersebut melakukan seperti itu ya karena ada dampaknya dari pandemi COVID ya. Tempat hiburan malam yang menjadi lokasi ia sebenarnya bekerja sebagai DJ terpaksa tutup karena masa pandemi COVID. Mereka berdua pun akhirnya nekat menawarkan sejumlah perempuan untuk dijajakan kepada laki hidung belang. Alasan lainnya ya karena ekonomi. Sebab mereka pun harus mencukupi kebutuhan keluarga yang selama ini dianggap mereka lah yang jadi tulang punggung ya. Ini keluarganya juga harus merana ya karena pelaku berinisial AL dan SRA ini harus mendekam di penjara selama 1 tahun dan 1 tahun 4 bulan. Demikian. Eki, terkait hal ini, korban-korbannya yang perempuan yang dijajakan oleh kedua mucikari ini, apakah sudah ada informasi lengkapnya? Apakah mereka dipaksa kedua mucikari ataukah mereka menawarkan diri kepada kedua mucikari ini? Dari pengakuan dari para pelaku ya, para pelaku ini mencari perempuan yang memang sedang mengalami krisis keuangan ya di keluarganya. Namun dari pihak kepolisian mengatakan bahwa dari seluruh perempuan yang dijajakan oleh para mucikari ini tidak ada yang di bawah umur ya. Mereka semua sudah dewasa dan memang sedang terlilit ekonomi yang memaksa perbuatan itu harus dilakukan. Demikian. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Majalengka, AKP Siswa DJ Tarigan, dan berikut liputannya untuk Anda. PPA Satreskrim Polres Majalengka berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana yang pencarian atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa 27 Juli 2021 sekira pukul 20.30 di salah satu hotel di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, Kecamatan Majalengka. Peristiwa tersebut diketahui memang dari unit PPA sudah mendapatkan informasi berlangsungnya kegiatan prostitusi secara online di wilayah Majalengka. Selanjutnya unit PPA melakukan penyelidikan dan benar kami dari Satreskrim Polres Majalengka berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama AL dan SR. Ya, AL ini berusia 30 tahun, ya, warga Kecamatan Sukahaji, kemudian SR berusia 31 tahun, warga dari Kecamatan Maja. Ya, kedua tersangka ini berprofesi sebagai seorang DJ di tempat hiburan di Cirebon.
Kemudian dari TKP kami berhasil mengamankan seorang saksi. Selanjutnya kami minta keterangan. Saksi mengakui memang sudah terjadi tindak pidana prostitusi online. Modusnya para tersangka menawarkan ya para wanita secara daring melalui aplikasi. Namun pada saat itu dari TKP, dari HP saksi, kami berhasil menemukan ada 5 buah foto wanita yang pada saat itu ditawarkan. Kemudian juga Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beredar kabar 12 dari 50 sampel dari Papua Barat yang dikirim ke Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan teridentifikasi ada varian Delta. Mendengar hal itu, juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap angkat bicara. Tiniap mengatakan pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Litbangkes di Jakarta. Pihaknya belum mengetahui siapa saja 12 orang yang diambil sampelnya tersebut. Selain itu, sampel itu diambil juga dari 2 tempat, yakni Teluk Bintuni dan juga Manokwari. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Papua, ada Safwan Asari, yang akan memberikan laporannya. Halo, Safwan. Halo, Firda. Safwan, bisa dijelaskan apakah benar ada indikasi 12 sampel varian Delta ini sudah masuk di Papua Barat? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi dapat saya kabarkan dari Manokwari, Papua Barat, bahwasannya sejak semalam ada pengumuman dari Kementerian Kesehatan dari sejumlah media yang mengatakan bahwa ada indikasi 12 varian Delta telah masuk di Provinsi Papua Barat. Namun berdasarkan konfirmasi saya terhadap kepada juru bicara COVID-19 Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Arnold Tiniap, beliau mengatakan beliau juga sempat mendengar informasi tersebut, namun kebenarannya beliau belum memastikan itu karena beliau belum mendapatkan surat secara resmi dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini laboratorium yang bersangkutan. Demikian, Firda. Safwan, bagaimana tanggapan sendiri dari Jubir Satgas terkait hasil adanya varian Delta yang dikabarkan masuk di Papua Barat? Tanggapan beliau menghimbau, selalu menghimbau untuk masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, terus penanganan COVID-19 masih tetap seperti semula. Sebab
sejak bulan Juni kemarin mereka sempat menyatakan bahwa varian Delta menduga karena tingkat positif dan juga tingkat kematian telah meningkat di Papua Barat. Sofwan, apabila nantinya benar ada varian Delta yang sudah masuk di Papua Barat, apa upaya dari Satgas COVID-19 di sana dalam menangani kasus ini? Ya, kalau untuk upaya Provinsi Papua Barat sendiri, upayanya itu masih tetap seperti semula. Mereka tetap melakukan penjagaan dan lain-lain di sekitar ibu kota Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Penjagaan itu Halo, Sofwan. Halo, Sofwan, bisa mendengar suara saya di studio? Ya, Firda, ya. Oke. Halo. Silakan dilanjutkan laporan Anda. Sehingga untuk penanganannya masih tetap sama. Halo, Sofwan. Tribuners, kami mengalami gangguan dengan sinyal dari Sofwan. Kita langsung ke wawancara. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi yang informasi yang resmi tadi itu penting supaya kita bisa tahu tadi. Karena kalau belum ada pemberitahuan resmi dari Litbang mengenai 12 sampel dengan inisial sekian, inisial siapa-siapa, terus kemudian sampel dari kabupaten mana, itu penting. Bisa saja itu mungkin dari Manokwari semua, atau Bintuni semua, atau dua-duanya, kasih itu. Karena itu nanti berhubungan dengan kebijakan atau respon dari masing-masing pemerintah daerah. Siap. Jadi bukan seluruh Papua Barat, jadi kita kan waktu itu kan tidak mengirim sampel dari seluruh wilayah Papua Barat, tapi cuma dari 2 tempat. Kalau misalkan sementara ini ada informasi resmi bahwa 12 sampel ini masuk dan dilaporkan ke Bapak sebagai juru bicara atau gugus tugas COVID-19, ini bagaimana langkah gugus tugas ke depannya? Saya kira mungkin tidak terlalu banyak berubah ya. Maksudnya dalam artian respon itu tetap sama, karena sebenarnya kita respon itu kan bukan cuma dari sekedar kita tahu secara pasti akan adanya varian Delta, tapi dari peningkatan kasus sebenarnya. Jadi dari awal-awal kan kita juga sudah sampaikan bahwa kemungkinan di Papua Barat sudah ada varian Delta. Waktu kita menemukan peningkatan signifikan dari kasus yang dilaporkan. Tapi waktu secara ilmiah kan belum. Jadi sebenarnya kita tidak perlu juga langsung begitu ada varian Delta terus kemudian responnya berubah, tidak. Respon seperti yang saat ini, tapi mungkin lebih masyarakat semakin lebih waspada lagi, karena ini secara ilmiah mungkin sudah pasti, sehingga mungkin protokol kesehatan tetap, kegiatan pembatasan aktivitas, perjalanan dan seterusnya itu lebih, karena bukti ilmiah sudah ada. Yang selama ini kita cuma lihat dari peningkatan kasus saja, tapi kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Kabupaten Minahasa Utara atau Mino Jone Ganda mendatangi KM Tatamailau di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung Rabu 4 Agustus 2021 hari ini. Kedatangan Bupati Minahasa Utara Jone Ganda untuk mengecek kesiapan KM Tatamailau yang akan dijadikan tempat isolasi terapung pasien COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Terpantau tiba di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung, Jone Ganda disambut Sekda Kota Bitung, Aude Pangemanan. Kemudian bersama Forkopimda Bitung, instansi Kepelabuhanan Bitung naik ke atas kapal dan melakukan rapat terbatas di ruang kafetaria KM Tatamailau. Menurut Jone Ganda, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tema khusus untuk pelaksanaan isolasi pasien COVID-19 di atas KM Tatamailau.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Manado ada Christian Wayongkere yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Christian. Ya, selamat sore. Christian, bisa dijelaskan bagaimana kesiapan KM Tatamailau sebagai tempat isolasi terapung bagi pasien COVID-19 di sana? Baik, untuk kesiapan KM Tatamailau sendiri sebagai lokasi isolasi mandiri isolasi terapung bagi pasien COVID-19 yang ada di Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, tadi kembali ditinjau langsung oleh Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone Ganda, dan didampingi langsung oleh pihak PLD Bitung. Dalam hal ini langsung didatangi oleh Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PLD Bitung, Bapak Oli Sodikin. Mereka bersama jajaran pemerintah Kota Bitung yang diwakili oleh Sekda Audi Pangemanan dan Forkopimda Bitung serta instansi kepelabuhanan Bitung melakukan rapat terbatas di kafetaria KM Tatamailau. Kemudian rombongan melakukan peninjauan di dek 2 dan dek 3 sebagai tempat untuk isolasi dan naik ke top deck sebagai tempat untuk atau di bagian atas kapal yang akan dipakai untuk tempat berjemur dan melakukan aktivitas olahraga lainnya. Christian, bagaimana tanggapan dari Bupati Minahasa Utara sendiri terkait dengan adanya KM Tatamailau yang sebagai tempat isolasi terapung pasien COVID-19 di sana? Baik, menurut Bupati Minahasa Utara, Jone Ganda, pihaknya memiliki tema atau konsep yang akan diberikan kepada para masyarakatnya yang sedang atau akan melakukan isolasi di atas kapal KM Tatamailau. Jadi selain melakukan isolasi, menurut Bupati Minahasa Utara Jone Ganda, kapal itu juga sebagai tempat rekreasi. Jadi mereka bukan cuma sekedar melakukan penyembuhan atau akan diberikan treatment seperti berkreasi di atas kapal, recovery, dan melakukan training, bukan training cabang olahraga. Christian, hingga saat ini sudah berapa banyak kapal dari PT PLD sendiri yang sudah dijadikan sebagai tempat isolasi terapung bagi pasien COVID-19 di sana? Baik, terima kasih. Untuk saat ini dari informasi yang disampaikan oleh Mas Solik Sodikin, Bapak Oli Mas Solik Sodikin selaku Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PLD Persero, hingga saat ini baru satu kapal PLD yang dialihfungsikan sebagai tempat isolasi, yaitu KM Umsini yang berada di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik, terima kasih. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Minahasa Utara, Jone Ganda, dan Oli Mas Solik Sodikin, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PLD Persero. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda Tribuners. Strategis ini Pak, ini kapal Tatamailau dan kapal Sangiang yang rencana akan dijadikan kapal isolasi. Oke, jadi ini upaya dari pemerintah Kota Bitung dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka kita mengantisipasi di mana dua daerah ini, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, itu masuk dalam PPKM level 4. Untuk mengantisipasi tersebut, maka kita melakukan upaya dengan bekerja sama Kementerian Perhubungan dan PT PLNI, di mana kita akan memanfaatkan kapal yang biasa dipakai untuk transportasi, kita akan jadikan sebagai tempat isolasi mandiri. Tetapi kita punya tema tersendiri untuk itu, di mana kapal ini kita akan jadikan tempat rekreasi, tempat recovery, juga satu lagi tempat training. Ya, jadi tema ini akan kita angkat untuk yang ingin melakukan isoman ini, mereka betul-betul bisa menikmati suasana yang berbeda dibandingkan kalau dia isoman di rumah dan dia punya potensi untuk bisa yang menularkan ke keluarga terdekat yang mungkin berada di sekitarnya. Begitu. Sejauh mana program ini bisa menunjang kawasan ekonomi khusus pariwisata di Minahasa Utara? Oh, kalau kaitan dengan pariwisata, kita kan berharap ini kita sama-sama tahu bahwa dalam masa PPKM level 4 ini kita pariwisata kita stop dulu. Ya, yang kita perbaiki sekarang ini adalah bagaimana kita menekan, menghambat tingkat penyebaran virus corona.
sehingga kita bisa levelnya bisa turun menjadi level 3 atau bahkan level 2, sehingga kita bisa mengaktifkan pariwisata kita. Kalau levelnya tidak turun, kita tetap tidak bisa mengaktifkan pariwisata kita. Isolasi mandiri untuk pencegahan COVID-19, Pak. Oh, mengenai kapal pelni, sementara ini yang sudah diluncurkan itu kemarin di Makassar. Itu kapal sini. Nah, kemarin kami dari Makassar langsung ke sini, ketemu bapak-bapak ini dalam rangka kita merapatkan barisan, dalam rangka kami diminta untuk menyiapkan kapal ini. Gitu ya. Mudah-mudahan sih ini sama misinya. Bagaimana kayak tadi Pak Bupati sudah dikasih tahu, karena dengan COVID ini kan hampir mati kata, semua pergeseran, pergerakan semua kan terhenti. Termasuk tadi yang Bapak cerita masalah jangankan wisata, orang jalan keluar ya bingung. Nah ini bagaimana menyikapinya. Nah kami kebetulan dari BUMN diminta oleh Kemenhub untuk menyiapkan itu sarananya. Pak, untuk kapal ini kapasitas berapa, Pak? Kapasitas kurang lebih ini hampir 900 lebihan, hampir 1000-an lah. Gitu ini kapasitasnya. Gitu. Itu full kapasitas untuk operasional dalam rangka angkut penumpang biasa. Kalau nanti untuk isoman ya kurang lebih 50%-an. 500-an, Pak. Kurang, Pak. Dipakai itu kan, kalau dipakai itu kan kalau pose, kalau jauh sini enggak. Gitu kan? Iya. Okay. Nah ini kebetulan nih kapal itu posenya di sini, gitu. Nah kami coba ini kan koordinasi dengan dengan Pemkot dan Kemenhub. Kebetulan dari Pemkot ini memerlukan sarana untuk isoman. Gitu. Nah kenapa tadi yang Pak Bupati mengatakan di kapal itu jadi bukan hanya sebatas kan gini, yang namanya orang sakit itu pasti depresi, ya makan nggak bisa, dilihat orang juga malas. Kementerian BUMN telah menunjuk gedung Multazam di Wisma Haji Provinsi Lampung di Raja Basa Bandar Lampung sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Permintaan itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir melalui Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC Fatima Jian Rahmat pada 29 Juli 2021 lalu. Sekilas, gedung Multazam memiliki fasilitas yang mirip dengan hotel. Setiap ruangan dilengkapi 4 tempat tidur, berikut kamar mandi di dalamnya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Bayu. Selamat sore, rekan Firda. Bayu, bisa diceritakan mungkin seperti apa RS darurat untuk pasien COVID-19 yang sebenarnya adalah Wisma Haji di Lampung sana? Ya, pada hari ini Pak Indra selaku perwakilan dari RS Pertamina Medica mengunjungi Wisma Haji untuk melihat kesiapan untuk dilakukannya rumah sakit darurat di Provinsi Lampung. Nah, saat ini di Wisma Haji tersebut sudah dibongkar untuk tempat-tempat tidur, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya, gitu, rekan Firda. Untuk kapasitasnya bisa menampung berapa pasien dan apa saja fasilitas yang ada di dalamnya? Kapasitas yang ada di dalam ruang rumah sakit darurat ini yang akan dilakukan ini ada seperti kamar hotel itu seperti ruang pendingin AC, kemudian televisi, kemudian ada kamar mandi di dalam, gitu rekan Firda, sehingga masyarakat Lampung yang menjalani isolasi ini harapannya mereka cepat sembuh, gitu rekan Firda. Bayu, bisa dijelaskan kapan pasien yang menderita COVID-19 bisa mulai menggunakan rumah sakit darurat ini? Ya, tadi berdasarkan informasi dari Pak Indra selaku perwakilan dari Pertamina Medica melaporkan bahwasannya ruangan yang berkapasitas 200 yang untuk menampung 200 pasien ini direncanakan akan digunakan pada minggu kedua, gitu rekan Firda, sehingga masyarakat yang akan menjalani isolasi bisa tertampung di rumah sakit darurat ini, rekan Firda. Bayu, bisa dijelaskan apakah semua pasien COVID-19 yang bergejala ataukah hanya untuk pasien COVID-19 mungkin dari kalangan khusus yang bisa menggunakan rumah sakit darurat ini? Bagaimana informasi lengkapnya? Jadi untuk pasien yang akan masuk di ruang
atau di RS darurat ini semua masyarakat Lampung yang menderita COVID. Tidak ada pengecualian untuk di rumah sakit darurat ini. Gitu rekan Firda. Berarti tidak ada pengecualian untuk pasien yang atau khusus atau bergejala atau seperti apa yang itu. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kabir Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Lampung, M. Ansori, dan juga Indra Permana, bagian Corporate Planning and Investment dari PT Pertamedika. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Pertamedika, IHC, yang akan menata ruangan yang di gedung Multajam hari ini. Jadi kita ada di gedung ini kan ada 50 kamar ya, tetapi kan mungkin belum semua digunakan sesuai kebutuhan dulu rencananya. Ya mungkin lantai 1 lantai 2, dan karena memang gedung ini belum pernah dipakai, ini pasti akan dikondisikan seperti apa. Nanti alat-alat mungkin dari kesehatan dari Pertamedika ini ya Pak Indra dari pihak Pertamedika yang lebih Pak. Oke, jadi maksud dan tujuan dari Pertamedika IHC adalah turut ikut serta dalam menangani penanggulangan COVID-19, di mana pandemi ini kan cukup banyak ya yang menjadi yang suspek itu banyak gitu. Nah, terus atas dasar hal itu, makanya kita di sini di Provinsi Lampung ini kebetulan dari asrama haji ada kerjasama. Kemudian kita dengan kondisi ini untuk membuat ruang asrama haji ini menjadi beberapa ruang perawatan seperti ICU, HCU, dan IGD seperti itu. Untuk kita perkirakan sekitar ada 21. Perencanaannya kita siapkan 21 tempat tidur. Kemudian untuk HCU itu ada 4 tempat tidur. Kemudian untuk rawat ruang rawat biasa itu ada sekitar 20 lah. Sekitar 20 dulu. Kita akan set up-nya seperti itu. Nah, Pak, untuk alat-alatnya nanti kita akan siapkan ventilator dan HFNC. Ya, gitu. Tentunya lengkap dengan sarana prasarana yang ada seperti gas medis dan ruangan bertekanan negatif. Sudah mulai ya Pak? Sesegera mungkin akan bisa tiba di tempat ini. Jasa Haji Lampung. Kapan rencanakan sampai ke Bandar Lampung Pak untuk alatnya Pak? Kalau untuk alatnya diperkirakan ya di minggu-minggu, sekarang minggu berapa nih? Minggu ketiga. Minggu kedua yang paling telat. Minggu kedua. Ada berapa unit? Tribuners, kita akan jeda sejenak, masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang melaksanakan vaksinasi drive-thru perdana pada Rabu 4 Agustus 2021 hari ini. Pelaksanaan vaksinasi dengan sistem drive-thru dinilai lebih efektif karena peserta vaksin tetap berada di kendaraannya. Pelaksanaan vaksinasi ini memang diutamakan untuk para pegawai dan keluarga pegawai yang bekerja di RSJ Suroyo Magelang. Seorang peserta vaksin, Yusuf Nuryanto, asal Muntilan, Kabupaten Magelang, mengatakan fasilitas vaksinasi drive-thru sangat memudahkan dan meminimalisir terjadinya kerumunan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jogja, ada Nanda Sagita Ginting yang akan berikan laporannya. Selamat sore, Nanda. Ya, selamat sore, rekan Firda. Anda bisa dijelaskan dalam rangka apa pelaksanaan perdana vaksinasi drive-thru di RSJ Suroyo di Magelang sana? Baik, untuk kegiatan vaksinasi perdana drive-thru di Rumah Sakit Jiwa Suroyo di Kota Magelang sendiri merupakan vaksinasi dari adanya program pemerintah, yakni tindak lanjut untuk akselerasi percepatan vaksinasi untuk masyarakat. Seperti itu, Firda. Berapa banyak sasaran penerima vaksin dari vaksin drive-thru ini? Pada vaksin perdana ini untuk hari Rabu tanggal 4 bulan 8 2021 ini menyasar pada 250, di mana 200 peserta itu merupakan dari pegawai dan juga keluarga pegawai dari Rumah Sakit Suroyo. Sedangkan 50 peserta lagi itu merupakan masyarakat umum. Seperti itu, Firda. Bagaimana tanggapan dari peserta vaksinasi sendiri dengan adanya pelaksanaan vaksinasi drive-thru ini? Baik, untuk tanggapan dari para peserta sendiri memang sangat senang ya, Firda, karena merupakan dengan adanya fasilitas terbaru, ini merupakan salah satu yang fasilitas terbaru di Kota Magelang sendiri, pengadaan vaksinasi secara drive-thru. Para peserta menganggap ini merupakan salah satu fasilitas yang memudahkan dan efektif dan cukup efisien karena dirasa dapat mengurangi terjadinya kerumunan serta desakan dan yang paling utama dapat menghemat waktu dari para peserta sendiri. Seperti itu, Firda. Rencananya akan digelar hingga kapan vaksinasi drive-thru di RSJ Suroyo sana? Baik, untuk pelaksanaannya sendiri, Firda, akan direncanakan akan digelar hingga 5 hari ke depan, di mana di situ juga akan memastikan untuk kondisi sendiri bagaimana vaksinasi dan stok vaksin yang ada di RSJ Suroyo sendiri. Seperti itu, Firda. Ada berapa total dari stok vaksin yang ada di RSJ Dr. Suroyo, Nanda? Baik, Firda, untuk stok vaksin sendiri ditargetkan akan diperuntukkan untuk 1.200 peserta vaksin. Seperti itu, Firda. Apakah setiap hari di plotting berapa seperti itu atau mungkin memang menghabiskan 1.200 stok vaksin di sana? Untuk plotting sendiri tidak, Firda, karena untuk rangkaian kegiatan vaksinasi sendiri dilakukan dengan cara mendaftar. Jadi disesuaikan dengan vaksin yang tersedia. Dan untuk saat ini dari informasi yang kami dapat ada 1.200 vaksin yang disediakan untuk 5 hari ke depan untuk vaksinasi drive-thru ini. Begitu, Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang peserta vaksin bernama Yusuf Nuryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Karena konsepnya kan drive-thru dan harus pendaftaran melalui online, jadi nggak berkerumunan. Jadi saya dari Muntilan ke sini nggak nyampe ada 10 menit langsung sudah divaksin. Ke sini mungkin cuma 10 menit. Tensi dulu, tes suhu dan pengisian formulir cukup cepat, Mbak. Dari awal itu pengecekan untuk sudah mendaftar online atau belum. Habis itu langsung cek suhu, cek tensi darah. Setelah itu baru divaksinasi. Setelah itu kita harus nunggu 15 menit untuk ada efek dari vaksin itu apa enggak. Jadi seperti itu, Mbak. Cukup bagus untuk saat ini. Langkah baiknya tetap dilakukan seperti ini, jadi tidak ada kerumunan atau ngantri yang panjang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau lokasi sentra vaksinasi COVID-19 di SMK Negeri 24 Cipayung, Jakarta Timur pada hari ini Rabu 4 Agustus 2021. Dari pantauan di lokasi, Riza sempat bertanya kepada anak yang masih sekolah di kelas 2 SMP. Ia meminta kepada siswa tersebut untuk mengajak teman, keluarga, dan saudaranya untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Riza mengapresiasi kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI yang sudah menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saya sudah tersambung dengan wartawan wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Munir. Selamat sore, rekan Firda. Munir, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan dari vaksinasi pada hari ini? Baik, bisa saya jelaskan. Vaksinasi COVID-19 yang diadakan di SMKN 24 Cipayung, Jakarta Timur diikuti oleh ribuan siswa. Kuota vaksinasi COVID-19 di sana disediakan 1.200. Namun dari tadi siang pelaksanaan masih berlangsung sampai sore hari ini. Kemudian untuk waktu sendiri datang sekira pukul 12.30 WIB. Demikian rekan Firda. Apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada siswa yang mengikuti vaksinasi di sana? Baik, bisa saya jelaskan. Tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat berinteraksi dengan siswa yang ada di salah satu lokasi vaksinasi COVID-19 di SMKN 24 Cipayung, Jakarta Timur. Riza meminta kepada siswa tersebut untuk mengajak semua teman-temannya dan keluarga serta orang tua untuk melakukan vaksinasi COVID-19 karena vaksinasi COVID-19 ini sangat baik untuk meningkatkan herd immunity atau kekebalan komunal bagi warga Jakarta. Demikian rekan kerja. Munir, apakah kegiatan vaksinasi kali ini disasarkan kepada pesertanya adalah siswa saja atau masyarakat umum juga mengikutinya di sana? Baik, untuk lokasi vaksinasi di SMKN 24 Cipayung, Jakarta Timur, memang ini dikhususkan untuk para pelajar yang ada di wilayah Jakarta Timur. Karena di sana tadi ada sebanyak 5 sekolah yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Demikian rekan Firda. Oke, untuk target vaksinasi COVID-19 di SMK tersebut, seperti apa informasinya? Untuk targetnya sendiri di sana ada sekira 1.200 siswa yang menjalani tahapan pertama penyuntikan dosis vaksinasi COVID-19. Untuk jumlah atau kuota sendiri kemungkinan masih bisa bertambah karena pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini masih akan terus digalangkan oleh PPNI di 12 titik sentra vaksinasi COVID-19. Demikian rekan kerja. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Hari ini saya berkesempatan mendapatkan kehormatan bisa mengunjungi penyelenggaraan pelaksanaan vaksinasi di SMK 24 yang diselenggarakan oleh teman-teman dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tentu kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas bantuan dukungan dari PPNI kerjasama dengan banyak pihak bisa melaksanakan penyelenggaraan vaksinasi hari ini yang satu harinya bisa mencapai 1.200 dan ini dilaksanakan di tempat. Upaya terus dilakukan Pemkab Tanah Toraja dalam mencegah virus COVID-19. Salah satunya yakni melalui pemeriksaan di pos PPKM level 4 di Siguntu, Tanah Toraja. Di pos ini, warga atau pengendara yang melintas akan diperiksa petugas secara selektif. Di pos PPKM ini, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan terhadap setiap kendaraan yang melintas di sana. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Tommy Paseru, yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Tommy. Selamat sore, rekan Firda. Tommy, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan penyemprotan disinfektan di lokasi di sana? Ya, dapat kami laporkan sejak didirikan pada 26 Juli lalu, hingga saat ini pos pemeriksaan PPKM level 4 di Tanah Toraja masih terus berlangsung.
Di pos pemeriksaan ini berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk menegakkan atau mendisiplinkan segala aturan yang tertera dalam PPKM level 4 Tanah Toraja. Salah satunya saat ini petugas gabungan melakukan sterilisasi terhadap kendaraan yang melintas di pos pemeriksaan ini. Sterilisasi yang dilakukan berupa penyemprotan cairan disinfektan kepada setiap pengendara yang melintas. Baik itu yang akan masuk Tanah Toraja dan keluar dari Tanah Toraja. Tidak. Tommy, bagaimana sistem penyemprotan yang dilakukan di pos penyekatan PPKM di sana? Iya, tadi kami mendapat informasi bahwa penyemprotan disinfektan ini akan dipatenkan seiring pemberlakuan PPKM level 4 di Tanah Toraja. Nah, mungkin berbeda di daerah lainnya, di pos pemeriksaan Siguntu ini petugas membuat sebuah pipa yang melintang di atas jalan raya, sehingga pengendara yang melintas secara otomatis terkena atau tersiram dari cairan disinfektan ini. Berarti ini penyemprotannya adalah penyemprotan otomatis seperti itu ya. Kemudian bagaimana respon dari pengendara sendiri yang melintas dari pos penyekatan PPKM yang ada penyemprotan disinfektannya di sana? Ya, upaya ini tentunya direspon baik oleh warga atau pengendara, namun beberapa di antaranya khususnya pengendara motor merasa sedikit terganggu karena terkena cipratan dari cairan disinfektan ini. Meski begitu, melalui pendekatan secara humanis petugas kepada pengendara, hal ini tentunya sudah diterima oleh pengendara karena demi kebaikan untuk bersama-sama. Selain penyemprotan disinfektan, tindakan apa saja yang dilakukan oleh petugas di pos penyekatan PPKM level 4 di sana? Ya, di PPKM 4 Tanah Toraja juga dilakukan pemeriksaan kartu vaksin bagi pengendara yang melintas. Meski begitu, pemeriksaannya dilakukan secara selektif. Nah, bagi pengendara yang tidak mengantung atau tidak bisa memperlihatkan kartu vaksin, akan di-swab antigen langsung di tempat atau di pos pemeriksaan. Bagi yang hasilnya reaktif, petugas ataupun pemerintah Kabupaten Tanah Toraja akan berkoordinasi langsung dengan asal domisili pengendara tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti ditangani. Oke, Tribuners, tadi juga sempat melakukan wawancara dengan perwira pengendali pos PPKM level 4 Siguntu, Ibda Lewi Simak, dan berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Jadi kami dari tim yang terdiri dari Kota Polres Tanah Toraja, ada beberapa fungsi yang ikut, lalu kemudian dari Kodim dalam hal ini TNI, dari Satpol PP, lalu kemudian dari Nakes. Dari Nakes ini melakukan pemeriksaan swab antigen. Jadi Nakes setiap hari dilakukan swab antigen bagi masyarakat yang masuk maupun keluar dari wilayah Tanah Toraja. Ya. Jadi pos penyekatan di Siguntu ini ada beberapa tindakan yang kami lakukan sebagaimana instruksi atau perintah yang kami terima. Yang pertama, penyemprotan bagi kendaraan, penyemprotan di disinfektan dan bagi kendaraan yang masuk di wilayah Tanah Toraja maupun keluar. Sebagaimana yang kita lihat di sini, ada penyemprotan yang kita patenkan masyarakat yang masuk maupun keluar dari wilayah Tanah Toraja. Pemeriksaan itu berupa pemeriksaan bagi yang sudah vaksin atau yang belum. Kami tanyakan di situ apakah bapak atau ibu yang sudah vaksin bisa. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pakai. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah mobil kontainer tergelincir di pembatas Jalan Yosudarso dekat Simpang Kodim 0316, Kota Batam pada Rabu 24 Agustus 2021 siang. Saat kejadian, hujan lebat melanda hingga membuat permukaan aspal di jalan turunan tersebut terlihat basah. Kejadian itu pun sontak menjadi tontonan sejumlah pengendara yang melintas. Alhasil, kemacetan panjang pun tak terelakkan sehingga membuat kedua personil Kodim 0316 Kota Batam turun tangan mengatur jalannya lalu lintas. Di lokasi kejadian, mobil kontainer berwarna hijau tersebut terparkir dalam kondisi tegak dengan kepala mobil mengarah ke atas. Mobil kontainer itu pun menghantam sejumlah pohon di pembatas jalan antara jalur yang satu dengan jalur yang lainnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Batam. Ada Noven Simanjuntak yang akan berikan laporannya. Selamat sore, Noven. Ya, selamat sore. Noven, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian sehingga truk kontainer ini tergelincir dan menabrak pohon pembatas jalan di sana? Ya, baik. Tadi memang telah kami lihat langsung pemantauan langsung di lokasi kejadian, bahwa kronologi dari yang disampaikan oleh pengemudi truk itu sendiri, yakni Samosir, ya, dia menyampaikan bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi sekira pukul 11 siang, ya, dan pada saat itu memang kondisi Kota Batam yang memang lagi turun hujan, dan di daerah tersebut khususnya di Jalan Yosudarso Batam Center di area Kodim 0316 Kota Batam, memang saat itu tampak memang jalan itu permukaannya banyak licin seperti itu, dialiri oleh hujan, sehingga memang pada saat itu dia tampak sontak terkejut memang karena disampaikan pula remnya blong seperti itu, dan dia dengan segera membantingkan setir mobilnya ke kanan dan menabrak menabrak pohon di pembatas jalan Yosudarso itu sendiri, seperti itu. Noven, berarti ini penyebab truk kontainer tergelincir adalah rem blong seperti itu ya. Kemudian, apakah ada korban jiwa dalam kejadian ini, Noven? Iya, baik, disampaikan pula dan juga yang kita lihat langsung di lokasi kejadian bahwa truk kontainer itu sendiri memang tidak mengakibatkan adanya korban jiwa karena memang pengemudi itu sendiri pengemudi itu hanya seorang diri saja tanpa membawa penumpang, sedang yang arus kendaraan yang lain yang melintasi daerah tersebut memang tidak ada yang sampai mengalami luka-luka ataupun juga terjadi kecelakaan yang menimpa pengemudi lainnya seperti itu, sehingga tidak ada korban jiwa. Hanya memang truk itu sendiri, truk kontainer itu sendiri memang langsung membantingkan setirnya ke kanan dan menabrak sejumlah pohon yang ada di pembatas jalan Yosudarso itu sendiri. Noven, apakah isi muatan dari truk kontainer tersebut dan dari mana ia berasal dan hendak pergi kemana? Ya, baik, disampaikan oleh Samosir itu sendiri bahwa ia sendiri baru berangkat dari Batam Center hendak menuju ke Batu Ampar, dan memang pada saat itu dia membawa truk kontainer itu sendiri dalam kondisi muatan kosong dan memang tidak terisi oleh apapun, sehingga sehingga ia pun sempat tadi kaget ya seperti itu, bahwa kondisi remnya tiba-tiba blong seperti itu disampaikannya, dan ditambah lagi memang jalan itu sendiri memang menurun ya seperti itu, menurun, dan ditambah lagi dengan cuaca hujan
dan permukaan jalan aspal yang licin seperti itu. Noven, mungkin setelah adanya truk kontainer yang tergelincir ini, bagaimana tindakan selanjutnya? Apakah nantinya akan ditarik seperti itu dengan truk lainnya atau seperti apa? Iya, baik. Tadi sampai dengan kita melihat di lokasi kejadian dari Samosir itu, Bang Samosir sendiri, dia juga akhirnya dibantu oleh beberapa rekan-rekannya dan juga mendatangkan mobil derek ya, dan setelah datang mobil derek tersebut langsung membawa truk kontainer itu sendiri, dan memang tadi terlihat memang tidak ada dipandu oleh sejumlah polisi lalu lintas seperti itu, tapi kemudian mobil derek sendiri sudah datang dan mencoba untuk dievakuasi langsung begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Batam, Noven Simanjuntak atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para pemilik lahan dan bangunan di kompleks lokalisasi Lorong Indah alias Lorong Indah LI dikumpulkan di kantor Kecamatan Margorejo pada Rabu 4 Agustus 2021 hari ini. Mereka mengikuti pertemuan dengan pihak Satpol PP dan pemerintah kecamatan untuk berdialog dan mendapatkan arahan mengenai wacana pembongkaran kompleks prostitusi tersebut. Sebelumnya, Satpol PP Pati juga telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pengelola LI bahwa keberadaan LI melanggar ketentuan tata ruang wilayah yang berlaku. Seluruh bangunan di sana pun juga didirikan tanpa adanya izin mendirikan bangunan atau IMB. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jateng. Ada Maska Hauzan yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Maska. Ya, selamat sore. Maska, bisa dijelaskan bagaimana mulanya muncul wacana adanya pembongkaran lokalisasi atau tempat prostitusi di Lorong Indah di sana? Baik, jadi upaya penertiban di lokalisasi Lorong Indah ini bermula dari giat razia yang dilakukan oleh Polres Pati bersama Satpol PP pada pertengahan Juli lalu. Jadi razia ini merupakan razia PPKM dan para pekerja seks komersial yang masih menghuni di lokalisasi dipersuasi untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Karena mayoritas mereka berasal dari luar daerah, diantaranya dari Semarang, Jepara, Kudus, dan beberapa daerah di Jawa Barat. Nah, dari situ kemudian Satpol PP melakukan penelusuran lebih lanjut dan ditemukan bahwa seluruh bangunan yang berdiri di kompleks lokalisasi Lorong Indah tidak ada satupun yang memiliki izin mendirikan bangunan. Kemudian Satpol PP melayangkan surat pemberitahuan kepada pengelola lokalisasi, dan akhirnya pagi tadi di kantor Kecamatan Margorejo, perwakilan pemilik bangunan di kompleks lokalisasi Lorong Indah dipertemukan dengan perwakilan Satpol PP dan pemerintah daerah untuk membahas tindak lanjut mengenai hal ini. Demikian. Oke, bagaimana saat ini keadaan Lorong Indah sendiri? Jadi berdasarkan laporan dari Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiono, juga dari pengamatan kami di lapangan, memang kompleks Lorong Indah saat ini sedang dalam keadaan sepi. Itu karena para pekerja seks komersial yang berada di sana, jumlahnya sekitar 250 sudah bersedia untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Kemudian respon dari penghuni Lorong Indah sendiri terkait adanya wacana pembongkaran ini seperti apa? Baik, jadi berdasarkan pertemuan pagi tadi di kantor Kecamatan Margorejo, Ketua Paguyuban Lorong Indah, Mas Tur, mengatakan bahwa pihaknya saat ini belum bisa mendiskusikan dengan para penghuni Lorong Indah, karena memang setelah PPKM baru mereka akan kembali dan dia akan memberikan pemberitahuan mengenai teguran dari Satpol PP. Namun demikian, Ketua Paguyuban sendiri mengatakan bahwa pihaknya akan menerima keputusan apapun yang nanti diambil oleh pemerintah daerah, tentunya setelah dilakukan pembahasan secara komprehensif. Demikian, Bunda. Oke, Maska, terkait ini apakah ada respon sendiri dari masyarakat Pati tentang pembongkaran, wacana pembongkaran dari lokalisasi ini? Ya, tentu beragam respon diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat mengenai rencana pembongkaran lokalisasi Lorong Indah ini. Tapi salah satu pihak yang sudah mengutarakan pendapatnya mengenai wacana ini adalah dari PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati.
Ketua PCNU Pati, Kiai Yusuf Hasyim, mengatakan pihaknya 100% mendukung apabila pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pembongkaran di lokalisasi ini. Dia juga mengatakan bahwa seluruh ormas Islam yang ada di Pati sudah sejak lama mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembongkaran di tempat prostitusi dan tempat hiburan malam karaoke yang mayoritas memang ilegal atau tidak berizin. Demikian, Berda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Pol PP Pati Sugiono dan juga Ketua Paguyuban Lorong Indah Mastur, dan berikut liputannya untuk Anda. Pak Kapolres tanggal 14 Juni, di mana beliau dengan Pak Kapolres itu mengeluarkan pekerja atau penghuni yang bukan warga Pati dengan baik, dengan hati, dengan empati, sehingga tanpa kekerasan langsung bisa keluar. Ini tidak mudah, karena mengeluarkan sekitar 250 lebih bisa keluar dengan baik. Dan ini adalah kesempatan selama PPKM, dan kami jaga dengan kepolisian, dengan Satpol PP, ini 24 jam kita jaga. Dan ini bagaimana kita lanjut, kita sudah mengirim surat terkait dengan informasi tata ruang, bahwa lokasi Lorong Indah ini adalah melanggar tata ruang. Itu masuk terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan ini kami menginformasikan bahwa ini harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan peruntukannya. Dan kalau tidak, itu ada tindak pidananya dengan undang-undang RT/RW, tata ruang wilayah begitu. Sehingga nanti ini kan sudah kita beritahukan, sudah kita beri pemberitahuan kepada penghuninya. Mudah-mudahan mereka bisa sadar, bisa mengerti dengan baik, sehingga bisa saksikan dengan musyawarah. Harapan Bupati ini bisa disaksikan dengan baik, tanpa ada yang dirugikan. Itu pemberitahuannya apa? Meminta untuk bongkar atau gimana? Jadi kami hanya sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah agar dikembalikan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kata semua lah. Iya. Karena memang tidak ada yang ber-IMB sama sekali. Itu tidak ada yang ber-IMB sama sekali. Jadi tidak ada. Kalau yang tadi 250 itu yang dari luar Pati semua, Pak? Kebanyakan dari luar Pati, ada yang Jawa Barat. Pada hari ini, Pak, seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih lah untuk diberi penjelasan dari Pak Kapol PP, dari Kapol PP Kabupaten, sama Pak Camat, dan juga Pak Polsek, ada Pak dari mana. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi nanti kita bisa memberitahu untuk warga saya untuk hasilnya di sini bagaimana untuk pengarahan dari Pak Kapol PP dan Pak Camat. Itu terkait dengan pembongkaran itu ya, Pak? Iya, semacam itu. Karena ini kan minta disuruh mengisi belangko, cuman di dalam ini kan lokasi saya kan baru kosong untuk KKPM. Jadi nanti kalau sudah normal kita baru bisa untuk memberi penjelasan kepada warga. Kalau terkait dengan tadi rekan-rekan yang ikut tadi, Pak, ada bentuk aksi protes atau gimana? Ya, jadi rekan-rekan mungkin ya kita ikut semua apa yang diberi penjelasan dari Bapak tadi. Tadi sempat mengisi formulir ya, Pak? Ya, sudah. Isinya apa, Pak, itu, Pak? Kan? Tentang apa, Pak, itu, Pak? Ya, tentang itu lahan tanah, sertifikat, terus nanti di jalan itu kerjanya kerja apa. Kalau instruksi dari Satpol PP sendiri tadi seperti apa, Pak? Ya, seperti itu tadi. Ya, enggak apa-apa, cuman untuk nanti ngisi belangko, dikasih belangko. Ada batas waktunya nggak, Pak? Kita kan nunggu normanya pandemi ini. Kalau sudah normal kan baru anak-anak bisa masuk, orang yang punya hak milik bisa masuk, jadi kita baru bisa memberi penjelasan itu. Kalau ya, seperti ini kan masih di rumahnya sendiri ini, jadi kita tidak bisa.
Dari Pati kita beralih ke Palu, Saudara. Ribuan masyarakat berbaris di sepanjang jalan untuk menyaksikan pemakaman Ketua Utama Al-Khairat almarhum Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri, Rabu 4 Agustus 2021 siang. Jenazah Habib Sagaf dikebumikan di pemakaman keluarga di Kompleks Masjid Al-Khairat, Jalan Sis Al-Jufri, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Prosesi pelepasan jenazah dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura bersama Wali Kota Palu Hadianto Rashid. Meski dimakamkan usai sholat zuhur, para pecinta Habib Sagaf telah memenuhi kawasan religi Sis Al-Jufri sejak pagi hari. Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh agama seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, Profesor Zainal Abidin ikut mengantarkan jenazah Habib Sagaf ke tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Palu, ada Fandi yang akan berikan laporannya. Selamat sore, Fandi. Halo, Fandi, selamat sore. Halo, selamat sore Firda. Fandi, bisa dijelaskan seperti apa suasana pemakaman Ketua Utama Al-Khairat Habib Sagaf di Kota Palu di sana? Halo, Fandi? Halo, iya. Oke, Fandi, bisa dijelaskan seperti apa suasana pemakaman Ketua Umum Al-Khairat Habib Sagaf di Kota Palu di sana? Iya, baik Firda. Proses pemakaman dari almarhum Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri yang merupakan Kota Utama Al-Khairat telah selesai siang tadi. Jenazah dimakamkan usai sholat zuhur di pemakaman keluarga di Kompleks Masjid Al-Khairat, Jalan Sis Al-Jufri, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pemakaman ulama besar sekaligus cucu dari pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini diiringi oleh ribuan pelayat. Pihak keluarga maupun pengurus besar Al-Khairat sangat memahami bahwa kecintaan masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah terhadap mendiang Habib Sagaf begitu besar. Namun mereka mengimbau agar masyarakat yang datang menyaksikan langsung proses pemakaman untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti mengenakan masker. Walaupun di lokasi pemakaman tadi untuk menjaga jarak itu sangat sulit dilakukan. Kemudian saat ini perlu kami sampaikan juga bahwa di akses jalan menuju rumah duka saat ini ditutup sementara oleh pihak kepolisian maupun dinas perhubungan, sehingga arus lalu lintas dari arah selatan Jalan Poibongo saat ini dialihkan untuk melintas di Jalan Kemiri dan Jalan Danau Talaga. Demikian pula pengendara dari Jalan Danau Poso dialihkan masuk ke Kompleks Palu Plaza menuju ke Jalan Gajah Mada. Firda. Fandi, siapa saja tokoh atau pejabat yang hadir untuk melayat ke rumah duka di sana? Iya, meski jadwal pemakaman Habib Sagaf diumumkan oleh pengurus besar Al-Khairat pada pukul 1 siang, namun sejak pagi hari ribuan jemaah atau pecinta dari Habib Sagaf telah memenuhi kawasan Al-Jufri. Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh agama maupun pejabat tampak terlihat untuk melayat ke rumah duka. Di antaranya Ketua MUI Kota Palu, Profesor Zainal Abidin, Ketua MUI Sulawesi Tengah Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, Bupati Sigi Irwan Lapata, dan anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Kemudian saat ini juga di pantauan kami sampai hari ini karangan bunga terus berdatangan di sepanjang Jalan Sis Al-Jufri. Karangan bunga ucapan bela sungkawa ini datang dari berbagai kalangan, diantaranya Presiden Joko Widodo beserta para menteri, kemudian dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari partai politik dan tokoh lainnya. Firda. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya sosok dari Habib Sagaf ini sebagai Ketua Utama Al-Khairat di Kota Palu di sana? Iya, Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri merupakan keturunan atau cucu dari pendiri Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana Yayasan Al-Khairat merupakan komunitas Islam terbesar di kawasan Indonesia Timur. Habib Sagaf meninggal di usia 83 tahun setelah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Khairat. Habib Sagaf meninggal sehari sebelum di mana Ketua Umum PB Al-Khairat Habib Ali
bin Muhammad Al-Jufri atau dari sang adik itu meminta agar masyarakat Sulawesi Tengah untuk bersama-sama menggelar yasinan, meminta doa agar terkait kesembuhan beliau. Namun keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa 3 Agustus 2021, tepat pada pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah, Habib Sagaf meninggal dunia di Rumah Sakit Al-Hera. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah. Berikut liputannya untuk Anda. Sarjana pun tidak bisa menjadi gubernur di tempat ini, salah satu karena doa beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini saya hormati. Dia waktu saya bilang, dia bilang kita mau berobat ke Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners, saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidananda beserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.